Shalom, selamat datang kembali di diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kali ini kita sudah sampai di pertengahan dari pelajaran sepanjang satu kuartal terakhir di tahun 2021, masih dengan tema besar kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan, dan judul dari pelajaran ke-6 adalah Dan Bangsa Besar Manakah? Tanggung ya, karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut bangsa besar mana jadinya, terus apa hubungannya bangsa besar dengan perjanjian kekal yang selama ini kita bahas-bahas. Untuk melengkapi dan juga meningkatkan suasana dari diskusi ini, kita kehadiran Pendeta Cucu Elia dari Conference Jawa Barat. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, baik, shalom. Shalom. Terima kasih sekali Pendeta udah usaha maksimal ya dengan penampilannya yang kece. Ini nggak ada uang sewa kan ya Pendeta? Milik pribadi semua ya? Iya, jadi seneng lihat ya. Lalu kemudian ada Pendeta David Panjaitan dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Ivy, Pendeta Cucu Elia. Dan juga para pemirsa sekalian. Oke, kita akan lanjut lagi ngobrol seperti biasa, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Saya undang kembali Pendeta Cucu Elia, boleh berdoa bagi kita? Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang indah pada hari ini kami boleh bersama-sama melalui siaran ini kami membahas pelajaran sekolah Sabat, firman Tuhan yang kami gali dari kitab Ulangan. Biarlah atas petunjuk dan bimbingan Roh Kudus kami boleh semakin memahami jalan Tuhan. Inilah doa kami mohon berkat, kami mohon tuntunan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Ayat hafalan kita dari pelajaran ke-6 ini terdapat di Ulangan 4 ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu hari ini. Itulah ayat inti dari pelajaran kita. Karena sudah di pelajaran ke-6, kita sudah bisa melihat ya, bentuk penulisan dari buku Ulangan di pasal 3 yang pertama, itu masih mengulas mengenai sejarah. Musa terus mengingatkan mereka akan latar belakang mereka. Lalu dari pasal keempat dan setelahnya itu mulai khotbah dan juga pesan terakhir dari Musa yang akan meninggal gitu ya, dan mereka akan pergi ke tanah perjanjian tanpa Musa. Nah, bentuk ini ternyata ada maknanya karena memang sejarah itu diulas supaya mereka, kalau di paragraf terakhir ya dari Sabat Petang dikatakan, itulah sebabnya pasal ini, yaitu pasal keempat, dimulai, jadi sekarang, hai Israel, oleh karena apa yang telah aku lakukan untuk kamu, yang telah diulas dari pasal 1 sampai 3, maka kamu harus menurut akan hal-hal berikut ini. Nah, mulailah dari pasal 4 dan selanjutnya. Di hari Minggu dengan judul, jangan tambahkan atau kurangkan. Nah, jadi salah satu pesan dari Musa, pesan Allah sih ya, melalui Musa kepada bangsa Israel adalah jangan tambahkan atau kurangkan. Nah, ini saya mau tanya ke Pendeta Cucu Elia, kenapa ya manusia itu cenderung pengen nambahin, pengen ngurangin, padahal hukum Tuhan itu udah sempurna gitu ya. Kenapa orang suka mengubah-ubah hukum? Iya, terima kasih Ivy. Saya melihat bahwa kebesaran sebuah bangsa atau sebuah negara pemerintahan terdapat pada sebuah peraturan atau seperangkat peraturan yang dapat dilakukan ya oleh warganya, dan warganya itu sangat menghormati ya, sangat mentaati, dan itulah kebesaran sebuah bangsa. Nah, masalahnya karena berbagai kepentingan, berbagai kebutuhan, baik kelompok demikian juga pribadi, seringkali banyak keinginan-keinginan ya yang sebetulnya tidak sesuai dengan peraturan, karena peraturan itu menjaga kebersamaan kita sebetulnya ya. Hukum ada itu supaya kita bisa bersama-sama dalam satu wilayah yang sama. Nah, oleh karena kepentingan tadi, keinginan-keinginan, dan mungkin lebih tandasnya kalau secara rohani ini keinginan-keinginan daging saja
untuk kepuasan diri saja, sehingga ya gimana ya, kalau kita tambahin, kita kurangin, mungkin itu Ya. Jadi kita silakan. sudah meragukan akan kesempurnaan hukum ya, menggunakan akal pribadi sendiri untuk menambahi atau mengurangi. Jadi ternyata hukum itu jangan hanya diabaikan, tapi jangan juga ditambahkan, jangan juga dikurangkan. Karena takutnya nanti akan menjadi satu kebiasaan yang akan dibawa turun-menurun, akhirnya jadi tradisi gitu ya. Dan itu seringkali Yesus ambil contoh orang Israel, dia khotbahkan kepada orang Yahudi di zamannya tentang tradisi yang mereka elu-elukan, mereka utamakan lebih daripada hukum gitu ya. Pendeta David, kita ke pertanyaan nomor 2 hari Jumat nih katanya, mengenai tradisi ini ya. Jadi kita perlu berhati-hatinya seperti apa, karena takutnya, bukan pertanyaan nomor 3 pendeta. Karena takutnya hal-hal seperti tradisi itu perubahannya terjadi secara halus, sehingga kita tidak sadar sebenarnya kita sudah mengubah hukum Allah. Apa yang perlu kita hati-hati di situ? Sebetulnya ini hampir sama ya dengan pelajaran pekan lalu. Ukuran keadilan itu siapa dan apa? Kan gitu. Apakah kita atau kebutuhan orang itu kan ukuran keadilan. Nah, yang menjadi ukuran aturan itu siapa? Kita atau Allah kita, kan gitu. Nah, yang sudah terjadi sejak dulu, ukuran keadilan itu adalah selalu ditarik kita. Bukan ukuran keadilan itu adalah menurut Sang Pencipta. Dan ini memang sudah terjadi lama. Kalau menurut para scholar lah ya, ini dimulai sejak Kain dan Habel. Kain dan Habel, Habel melakukan itu menurut pikiran Tuhan. Dia lakukan bukan karena dia seorang gembala, bukan. Tetapi Kain melakukan menurut apa yang dia pikirkan, bukan menurut apa yang Tuhan pikirkan. Ini sudah terjadi sejak dulu. Itulah yang menjadi persoalannya sekarang. Nah, sehubungan dengan tradisi tadi, kan itu. Tradisi itu kan apa yang kita lakukan setiap hari berulang-ulang. Itu menjadi kebiasaan dan tradisi. Nah, berubah yang tadinya harusnya aturan yang Tuhan berikan itu menjadi acuan dalam kegiatan kita, sekarang berubah. Kebiasaan kita lah yang menjadi acuan dasar, harus dicocokkan dengan apa, atau peraturan Tuhan itu harus dicocokkan dengan kita punya kebiasaan. Itu yang menjadi persoalan kan. Di situ masalahnya. Jadi kita jangan balikkan bahwa aturan itu base-nya adalah peraturan Tuhan, lalu apa yang terjadi itu harus disesuaikan. Kalau merujuk kepada aturan pemerintahan kita, Ivy, ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada apa? Peraturan presiden ya, Pendeta Cucu ya, kalau salah dikoreksi. Jadi semua ini batal kalau tidak sesuai dengan undang-undang dasar dengan peraturan pemerintah. Itu semua akan batal. Artinya merujuk kepada yang dua itu, undang-undang dasar dan juga apa, peraturan pemerintah. Kira-kira itu, Ivy. Oke, terima kasih. Muncul pertanyaan berikutnya ke Pendeta Cucu Elia. Kadang peraturan ditetapkan, tapi pada prakteknya disesuaikan dengan keadaan masing-masing gitu. Misalnya di budaya satu mungkin kurang cocok kalau aplikasinya A, dia cocoknya aplikasinya B, tapi tetap tidak menyalahkan atau mengabaikan hukum yang ada gitu ya. Itu sering terjadi dan saya rasa lumrah gitu kan ya, kan kita fleksibel. Tapi harus berhati-hatinya di mana pendeta supaya pada pengaplikasiannya tidak bertolak belakang sama inti dari hukum tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup sulit sebenarnya nih, Ivy ya, bahwa apa ini, di negeri kita ada istilah juga ya seperti ini, apa, kebijakan lokal apa istilahnya itu ya. Iya. Dan di dalam kehidupan pelayanan secara gereja kita ini
juga ada yang mirip seperti itu ya. Ada kesan kita bisa secara kontekstual pelayanannya. Iya. Ya, seperti inilah barangkali salah satunya. Saya kalau khotbahnya di gereja si Anu ya, di gereja ini nggak ya aneh mungkin ya, Ya. baju saya seperti ini, tapi di tempat di mana saya melayani, wah mereka angkat jempol ya. Ini pelayanan yang ya seperti inilah enaknya katanya kalau orang sini katanya mungkin. Nah, maka pertanyaan tadi memang pertanyaan yang saya anggap sulit sebab tidak semua orang mungkin bisa serta-merta menerima prinsip kontekstual atau kebijakan lokal tadi. Karena dianggap mungkin agak nyeleneh gitu ya. Namun, tadi sudah disinggung oleh Pendeta David bahwa sejauh itu tidak bertentangan dengan prinsip besarnya, prinsip-prinsip kebenaran, itu bisa saja berbeda ya, bisa saja berbeda, tetapi bukan berarti satu tempat lain semua bisa berbeda, tetap bisa saja keberbedaan itu juga melanggar prinsip ya. Maka sejauh budaya tertentu atau kebijakan lokal tertentu tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran, maka bisa dilakukan di tempat itu. Namun demikian tidak bisa dibawa ke tempat yang lain. Ya, demikian mungkin Ivy. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah membawa contoh-contoh yang relevan ya terhadap contoh-contoh yang kita lihat setiap hari dan di berbagai daerah yang berbeda juga. Pendeta David ada yang mau ditambahkan mengenai bijak-bijaknya gitu supaya pengaplikasian hukum itu tidak menyerong dari intinya. Ya itu tadi, lain lubuk, lain lalang ya. Ya. Lain tempat, lain penyelesaian masalah. Tapi prinsipnya, contoh-contoh tadi kan ada lain, kita juga sudah singgung bahwa ada kebijakan-kebijakan lokal itu yang perlu kita terapkan, tetapi prinsipnya adalah berdasarkan firman Tuhan. Contoh seperti tadi kan, orang asing bukan orang aneh, ini pelajaran pekan lalu, orang asing, orang aneh perlu dilayani. Lalu janda, yatim piatu dan sebagainya. Tetapi perlu juga dilihat kebijakan lokal, apakah wilayah itu menerima orang asing, foreigner, pendatang itu bagaimana memperlakukan mereka? Apakah tidak bertentangan dengan orang yang ada di mana di tempat itu? Kira-kira aturan yang baik di tempat apa di tempat itu? Kira-kira seperti itu. Thank you, Pendeta sudah menambahkan. Kita ke hari Senin dengan judul Baal Peor. Nah, ini di Ulangan 4 juga masih ya. Dalam Israel mau menjadi negara yang besar, mereka tidak boleh jatuh terhadap keberhalaan gitu ya. Apa pesan moral dan juga pelajaran yang mau Musa ingatkan kepada bangsa Israel ketika dia menyinggung lagi peristiwa waktu mereka terlibat dengan Baal Peor? Pendeta Cucu Elia, silakan. Baik, terima kasih. Ini sebuah teguran pelajaran kepada bangsa Israel, mengingatkan pada teguran yang keras ya, di mana ada sebuah peristiwa, ya saya anggap itu sebuah peristiwa besar ya, di mana mereka ini mengalami, mungkin masih dalam ingatan mereka yang tajam, bahkan mungkin beberapa di antara mereka menjadi saksi mata barangkali ya. Peristiwa itu peristiwa di mana bangsa Israel telah berhubungan dengan para penganut penyembah berhala, bahkan dengan pergaulan yang mengizinkan, melegalkan hubungan di luar nikah gitu ya, hubungan ini dosa seksual disebutkannya dalam pelajaran Selasa itu ya, karena kata yang digunakan bukan sekedar simbolis, tetapi ini nyata bahwa mereka mau berhubungan secara dosa seksual ini. Nah, maka melihat peristiwa ini yang begitu hebat, bahkan mereka itu diperintahkan ya membunuh orang-orang ini ya, sampai harus dikejar, bahkan sampai harus dibinasakan mereka ini. Wah, ini kita tidak merujuk pada cerita, maksudnya tidak sedang membahas mengapa Allah bertindak demikian, tetapi yang kita bahas
bagaimana hamba Tuhan oleh perintah Musa mengingatkan peristiwa itu pernah terjadi, ya, dan jangan sampai terulang kembali. Nah, selayaknya kalau kita sudah pernah melihat gambaran keras, ya, gambaran keras pada waktu yang dulu, biasanya orang akan cepat disadarkan. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau di negeri kita mungkin ada bahaya laten di bulan September ini selalu diulang-ulang, ya. Film G30 SPKI bahkan sekarang jadi sebuah pembahasan yang luar biasa yang di mana-mana kelihatannya. Jangan sampai PKI muncul lagi katanya. Ya, demikian saya kira pelajaran hari Senin ini yang mengutip dari Ulangan pasal 4, ya. Jangan sampai peristiwa yang hebat itu, bukan hebat, ya, peristiwa yang menyakitkan itu, ya, terulang kembali. Baik, itu keterangan. Terima kasih Pendeta, dan kalau mau baca cerita selengkapnya di Bilangan 25, ya, di Ulangan 4 cuma diingatkan sedikit saja. Tapi intinya adalah konsekuensi dari keberhalaan itu sangat-sangat besar, ya, tidak enak dan juga sangat membahayakan, bahkan fatal seperti itu. Nah, kalau diusut-usut, kenapa sih bangsa Israel bisa ujung-ujungnya ikut menyembah atau jadi menikah dengan para pengikut Baal Peor? Di paragraf ke-1, 2, 3, 4 dikatakan karena keinginan dan nafsu. Itu katanya inti dari akar dari dosa mereka di peristiwa Baal Peor tersebut. Dan kalau kita hubungkan dengan hari Jumat, itu disebutkan tuh ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keinginan dan nafsu kita. Contohnya musik, tari-tarian, kecantikan, pesta-pesta, minuman, makanan gitu ya. Dengan hal-hal tersebut yang sudah disebutkan, jadi Pendeta David Panjaitan, kita perlu hati-hatinya gimana nih mengenai keinginan dan nafsu kita, karena dampaknya ada pada kerohanian kita juga. Ya, saya mau keluar sedikit dari apa yang kita bahas. Boleh. Kalau Ivy, Pendeta Cucu, dan pemirsa mengikuti program MasterChef, ini dia. Ya. Biasa, saya tidak terlalu sering tapi pernah lah mengikuti acara MasterChef semua. Ada satu hal yang menarik saya perhatikan di sana. Contohnya begini, oke, pemirsa, ini contohnya salah satu chef mempresentasikan masakannya, di ujung-ujung itu ditambahkan toppingnya dengan warna yang menyolok supaya menarik perhatian. Nah, ini dia. Itu satu. Lalu yang kedua, ini Pendeta Cucu punya anak masih kecil dan yang satu sudah tamat SMA, ya, Pendeta Cucu yang paling besar, ya. Biasa anak yang masih kecil itu membeli makanan yang warnanya mencolok. Warna merah, kuning, hijau toska, kan begitu. Sama seperti es puter kan, warna, jadi pengen makan es puter nih jam-jam begini. Itu yang menjadi persoalan. Apa? Memenuhi keinginan. Ya, memenuhi keinginan. Nah, makanya gereja kita meyakini itu adalah pertarakan temperance. Ya, salah satu pertarakan itu adalah dengan menahan selera makan. Kan kira-kira seperti itu. Nah, dengan memanjakan selera itu lebih mudah orang jatuh. Lebih mudah orang jatuh. Makanya gereja kita menganjurkan adalah bertarak yang menonjol itu masalah apa? Masalah makanan. Dan itu yang terjadi di Bilangan pasal yang ke-25 itu. Mau memenuhi keinginan, memuaskan keinginan, sehingga mereka jatuh. Dan resikonya adalah sangat mengerikan. Jadi kalau bisa dirubah judul itu begini, Ivy, judul sekolah sahabat kita. Lihat, lu pilih dia atau pilih gua? Itu bahasa orang mudanya kan. Kalau lu pilih dia kan, lu menderita. Kalau milih gua, lu akan bahagia. Siapa sih seperti gua? Kira-kira seperti itu kan. Jadi itu dalam bahasa orang mudanya sense yang relax. Jadi kalau dalam bahasa ininya, lihat,
Bangsa yang besar manakah yang punya aturan seperti itu? Bangsa besar yang manakah yang punya Allah seperti saya ini, kata Tuhan. Kan kamu tidak seperti mereka, akhir-akhir seperti itu. Ya, aku jadi kepikiran mengenai kebaktian aja lah ya. Misalnya orang muda pengen berusaha supaya kebaktiannya menarik. Tapi saking berusaha menariknya, jadi lupa esensinya gitu ya. Jadi nggak memenangkan hati para orang muda juga, walaupun sudah menarik. Ataupun bangsa Israel juga, mereka pikir perbaktian dan juga gaya hidup mereka boring gitu ya, lebih seru bangsa lain gitu, pesta-pesta kalau sembah-sembah Allahnya atau gimana. Akhirnya jadi keikut ke sana, tapi esensinya hilang juga. Thank you Pendeta David sudah Tambahan, Ivy, tambahkan. ini ilustrasi tambahan. Silakan. Pendeta Cucu ingat nggak dulu zaman-zaman kita ada korek api, saya sebut merek yang ada Jipo. Ya, ingat ya Pendeta, zaman-zaman kita SMA. Saya sampai sekarang punya itu korek api, tapi saya tidak merokok. Itu pasti harus dipastikan itu. Karena yang pegang korek api tidak sama dengan merokok, kan gitu. Tapi yang orang merokok harusnya punya korek api, itu jangan dibalik-balik. Jadi waktu itu ada cerita pertandingan menyalakan Jipo, Ivy. Ya, ada yang ting-ting, wah macam-macam lah juara. Ada dari satu negara dia buka nyalain. Begitu diumumkan oleh juri, dia yang menang. Jadi orang protes, loh kenapa dia yang menang? Padahal kan yang lain gayanya gini-gini. Juri jawab, lah kan korek api dibuka dinyalain, itu kan esensi utamanya. Jadi yang sana itu hanya enak untuk dilihat, tujuan utamanya lupa gitu. Karena mereka nggak nyalain, hanya buka. Yang ini buka, nyalain, cerek. Dia yang menang. Jadi jangan sampai esensi utamanya itu hilang gitu. Itu loh, menambahkan ilustrasi aja. Iya, yang lain cuma menghibur aja ya. Oke, kita ke hari Selasa dengan judul Berpaut pada Tuhan Allahmu. Jadi dalam cerita peristiwa Baal Peor, tidak semuanya yang membelot gitu ya. Ada beberapa yang tetap setia. Kita mau lihat apa kuncinya yang membuat mereka setia. Katanya berpaut pada Tuhan Allahnya. Pendeta Cucu Elia, berpaut ini artinya apa maknanya? Mungkin zaman sekarang anak muda udah nggak pakai kata berpaut lagi gitu ya. Jadi apa pada praktiknya berpaut pada Allah ini? Iya, baik. Terima kasih, Ivy, bahwa kita bersyukur melihat ada peristiwa ini di mana umat-umat Tuhan sebahagian tetap setia, ya, dan berkat itu menjadi bagian mereka, dan bahkan ya pada mereka yang belum setia mungkin juga bisa kecipratan dari orang-orang yang setia ini. Dan tentu saja untuk menjadi setia seharusnya mudah sekali ya. Mudah sekali karena hanya mengikuti apa yang Tuhan tetapkan, tidak perlu lagi berpikir keras untuk membuat peraturan yang baru, ya, menambahi yang baru. Tidak, karena tinggal menjalani hidup sesuai dengan peraturan hukum yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kata berpaut itu digunakan. Ya, memang penulis filsafat menuliskannya dengan huruf bahasa Ibrani DBG ya. Kalau mau tambahin huruf hidupnya jadi apa ini? Pendeta Davidnya DBG. Debug kalau bahasa orang di komputer ini ya. Nah, tapi itu kata yang digunakan ya, dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan sungguh-sungguh berpaut. Memang dalam sebuah ilustrasi dalam Alkitab, kita cerita di Yeremia ini ya, ada satu peristiwa dia diperintahkan untuk menggunakan ikat pinggang yang terbuat dari kulit. Dan sekali waktu Tuhan perintahkan supaya taruh di pinggir sungai ya. Kita sudah bisa bayangkan kalau Pendeta David ini punya koleksi kulit banyak ya, taruhlah di pinggir sungai, pasti bengkak mungkin ya, bengkak gitu. Jadi sudah didapati katanya, kemudian disuruh ambil lagi, memang sudah lapuk ya. Nah, tapi ikat pinggang yang dipakai terus ya makin lama makin licin ya, makin cantik kelihatannya. Nah, itulah mungkin gambaran bagaimana kita berpaut. Yaitu bagaimana kita mengusahakan diri kita tetap pada jalur Tuhan, yaitu pada relnya yang
Tuhan tetapkan, yaitu hukum-hukum, ketetapan, peraturan. Ya. Kalau dalam kitab Mazmur 119 itu kata yang digunakan bergantian, tapi maksud yang sama, ya. Ketetapan, hukum, peraturan, kata yang adalah makna yang sama, yang harusnya bila kita ikuti akan membawa sukacita kebahagiaan kita. Oke, thank you Pendeta Cucu Elia. Kita ke pertanyaan kedua di hari Jumat nih, Pendeta David Panjaitan ya. Ada orang yang menyamakan berpaut dengan mengikat, tapi itu maknanya berbeda katanya. Kalau mengikat kan kayak nggak fleksibel, tapi kalau berpaut itu berarti kita yang memilih untuk nyantol gitu ya. Itu makna rohaninya apa? Dan pertanyaan berikutnya adalah, sekali kita membuat pilihan, bagaimanakah kita tetap memilih gitu ya, mengikuti dan berpaut terus pada Tuhan? Nanti akan diperjelas di pelajaran 9-10 bahwa Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan hak memilihnya. Kemahatauan Tuhan tidak membatasi bebas memilih dari yang manusia punya, kan kira-kira begitu. Jadi manusia boleh memilih mau yang mana, ya, mau yang mana, mau yang ini, mau yang itu. Sama seperti dalam buku Kejadian, kan Allah menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat, kan gitu, baik dan jahat. Baik dalam bahasa Ibraninya itu artinya adalah fungsinya berjalan dengan baik, dengan sebenarnya, properly function. Sementara kalau jahat itu dysfunction, tidak berfungsi dengan semestinya. Lalu pengetahuan itu artinya adalah intim, keintiman. Jadi kalau bilang, gue udah tahu dia. Kami kan satu alma mater dengan Pendeta Cucu, walaupun beda angkatan tapi kami seumur. Kalau Pendeta Cucu, aku udah tahu Pendeta David. Itu artinya kami punya hubungan yang akrab sejak dulu. Itu istilah. Jadi kembali, untuk menjaga hubungan itu berfungsi dengan baik, diberikan hak apa? Hak memilih. Itulah ketergantungan itu adalah pilihan, bukan paksaan. Yes, makanya lebih tepat kalau digambarkan sebagai berpaut gitu ya, bukan keterikatan. Kita ke hari Rabu dengan judul "Dan Bangsa Besar Manakah?" gitu ya. Katanya ayat inilah yang sebenarnya bisa dikatakan menjadi inti dari buku Ulangan, yaitu di Ulangan 4 ayat 5-9, di mana ada kata "dan bangsa besar manakah yang ... gitu ya. Kalau saya pikir-pikir, bangsa besar di dunia kalau menurutku ya, itu yang ada di Eropa Utara, bangsa-bangsa Skandinavia, karena mereka hukumnya unik. Misalnya, kalau di Indonesia atau di negara secara umum, misalnya ibu yang melahirkan itu cuma dikasih cuti 2 bulan, 3 bulan, ya kan? Tapi bangsa-bangsa Skandinavia itu bisa dikasih sampai 1 tahun. Terus mereka punya penjara, itu sangat bagus, malah kayak rumah mewah gitu lah ya, karena mereka pikir ada hak asasi manusia bagi para narapidana, dan mereka seperti dileskan, belajar skillnya banyak sekali. Terus macam-macam deh, makanya tidak heran mereka punya tingkat kebahagiaan sedunianya itu paling top gitu ya. Nah, Pendeta Cucu Elia melihat 10 hukum Tuhan dan juga ketetapannya, apa yang membuat bangsa Israel spesial, dan bagaimana perintah-perintah Tuhan bisa membuat bangsa ini besar? Iya, baik, terima kasih. Ya, memang sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan ya tentu sangat dipandang sebagai satu pemerintahan atau negara yang baik, negara yang maju, oleh karena memang peraturannya berlaku secara sesuai gitu dengan kebutuhan mereka sendiri. Dan bahkan itu membawa dampak bagi produktivitas warga negaranya.
Nah, pertanyaannya tadi bahwa bagaimana hukum-hukum yang dimiliki atau yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu menjadi sesuatu yang membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Ya. Memang bisa saja mereka ketinggalan, bisa saja. Ya, dalam arti, secara teknologi mungkin mereka ketinggalan. Bisa saja terjadi. Tetapi sejauh itu membawa dampak, ya, dampak kebahagiaan, dampak kesejahteraan bagi orang-orang yang berada di dalamnya sebagai warga negara Israel itu, maka itu jauh lebih membawa kemajuan secara menyeluruh dibandingkan mereka yang mungkin dianggap lebih maju secara teknologi. Wah, hebat. Jangan-jangan dosa di dalamnya pun lebih banyak lagi. Nah, Tuhan menginginkan, mengharapkan satu bangsa yang menjadi proyek percontohan ini menjadi bangsa yang besar, bukan hanya oleh karena kemajuan secara sosial, secara teknologi, tetapi harus seimbang tentunya dengan kemajuan dalam bidang rohani, ya, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, beriman, dan mereka menjadi contoh yang baik bagi banyak orang dalam banyak hal kemajuannya. Demikian mungkin saya tambahkan. Ya, seperti pendeta tadi sudah tekankan bahwa kemajuan bukan berarti teknologi ataupun ekonomi, tapi lebih kepada karakter juga ya, bagaimana mereka memenuhi fungsi mereka sebagai masyarakat dan bagaimana mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau Israel, karena kita tinggal di zaman ini sih ya, kita melihat Israel itu kuno, nggak maju-maju banget, tapi kalau untuk zaman mereka termasuk yang besar gitu kan ya, kita tidak bisa melihat itu. Malah orang menganggap ketetapan Tuhan udah nggak applicable, maksudnya udah nggak relevan sekarang gitu ya. Mau sukses gimana lah kalau turutin 10 hukum Tuhan gitu ya, zaman udah berbeda gitu. Nah, Pendeta David Panjaitan melihatnya bagaimana ketetapan Tuhan zaman dulu itu bisa juga membesarkan kita yang sekarang gitu. Apakah sebagai pribadi atau sebagai umat Advent gitu ya, bagaimana Pendeta? Great dengan big itu beda. Walaupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia katanya sama, great besar, big besar. Perbedaannya adalah great itu value, big itu amount. Ya, saya gunakan istilah itu. Uang 100.000 bagi orang yang tidak membutuhkan itu value-nya apalah itu kan gitu. Tapi uang 100.000 amount-nya kecil, tapi bagi orang yang membutuhkan value-nya itu besar. Kan begitu. Jadi ada sebutan begini, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa para pahlawannya. Kenapa perlu diingat jasa para pahlawan? Karena dengan mengingat jasa para pahlawan, kita tahu dari mana kita datangnya. Kan begitu. Nah, bangsa yang besar, the great nation itu tahu dari mana asalnya, menghargai dari mana dia datang, menghargai dari mana dia asalnya, itu menjadi bangsa yang great. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dimengerti oleh bangsa Israel dan juga kita. Kan begitu. Kalau bangsa itu bisa menghargai dari mana mereka berasal, tentu orang akan menghargai. Itu problemnya. Maksudnya disitulah titik pembicaraan yang menarik di pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, bangsa Israel menjadi tidak besar, tidak great, oleh karena mereka melupakan dari mana mereka berasal. Mereka melupakan dari mana mereka bisa mendapatkan kebebasan dengan cara pergi kepada Baal Peor. Jadi pada waktu mereka setia kepada Allah yang membebaskan mereka dari Mesir, yang memberikan makan selama mereka di perjalanan dengan memberikan mana. Kalau baca buku Ulangan pasal 16, saya pun agak sedikit gitu ya. Pagi mereka makan mana, malam makan daging. Coba baca ulang di buku Ulangan pasal 16. Keluaran pasal 16, sorry, bukan Ulangan. Keluaran pasal 16. Oh gini rupanya ya. Jadi
Ini bukan masalah memenuhi perut, bukan. Ini masalah penurutan. Ya, masalah apa? Masalah penurutan dari bangsa itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, jadi kalau mereka lupa dengan dari mana mereka datang, mereka tidak menjadi great nation. Mungkin mereka big nation karena jumlahnya banyak. Tapi secara great, itu tergantung mereka ingat atau tidak dari mana asalnya. Ya, terus terang, saya ingin menjadi great person karena saya mengingat bahwa saya asalnya itu dari Tanah Batak. Tetapi saya dibesarkan di Bandung. Saya sangat menghargai itu, sangat bersyukur dengan itu. Menjadi great person, bukan big person. Kalau big person banyak makan, timbangannya bertambah. Dia lupa berasal dari mana. Bisa Itu aja, aja. bisa. Sorry, Oke, agak kepanjangan. nggak apa-apa. Kita perlu ilustrasi cerita-cerita seperti itu ya. Kita ke hari Kamis dengan judul Kebijaksanaanmu dan Akal Budimu. Jadi kurang tepat untuk mengatakan bahwa bangsa Israel menjadi besar, menjadi bijaksana, berakal budi karena hukum. Karena bukan hukum yang membuat mereka besar dan juga berakal budi, tetapi penurutan terhadap hukum. Nah, ini Pendeta Cucu Elia, tolong jelaskan Pendeta. Selama ini kita kira, oh hukum itu kan konsepnya tentang kasih Allah gitu ya, besar. Tapi bukan hukumnya, tapi penurutannya. Itu bagaimana Pendeta? Ya, baik. Kita hidup atau menjalani hidup di negeri kita Indonesia tercinta ini dengan sebuah perangkat hukum yang kita anggap cukup memadai, sebuah warisan, ya warisan dari para pemimpin negara kita ya terdahulu, di mana ada Pancasila sebagai dasar negara dan kemudian dengan butir-butir Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kita dididik dan belajar melalui hal itu, bagaimana kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, menjadi warga negara sorga, ya, kita belajar dari apa yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan. Dan itulah yang kita tahu. Ya. Ternyata hukum yang Tuhan berikan, 10 hukum adalah sebuah hukum yang universal. Tidak ada yang berani menentang dalam arti bisa keluar dari hukum itu dan mungkin orang, oh ada hukum yang lebih bagus, ini nih. Ternyata tidak, ini hukum yang diterima oleh semua. Karena itulah Tuhan memberikan hukum yang universal ini. Ada sekelompok orang di negeri kita ya, yang ingin berusaha dengan segera menggantikan perangkat hukum ini dengan perangkat hukum dari Allah, katanya, dari Allah ya. Nah, mungkin kita bertanya, yang mana ya? Ada contohnya kah? Ya. Dan kalau ditanya contohnya tentu harus sesuatu yang sangat real, bahwa perangkat hukum itu telah digunakan menjadi satu perangkat hukum yang membawa kemajuan, yang membawa kesejahteraan. Tapi ternyata belum, ya belum ada. Maka saya percaya bahwa pernah dalam sejarah bangsa Israel itu menjadi sebuah negara yang cukup maju, ya, dari sebuah negara atau bangsa dalam masa keemasan jayanya ya. Dan itu tentu oleh karena kesetiaan mereka. Dan itulah mungkin jawaban yang saya bisa berikan, bahwa kebijaksanaan mereka oleh karena mereka mau ya mentaati aturan-aturan atau hukum-hukum yang datang dari Tuhan, yang Tuhan ilhamkan kepada para nabinya ya. Dan ketika mereka menyimpang, ada nabi-nabi terus diutus untuk mengingatkan mereka kembali kepada hukum Tuhan. Dan sedikit mungkin tambahan, tidak ada di dalam pelajaran kita hari ini, bahwa memang nabi yang besar bagi mereka adalah Musa ya. Karena itulah yang menurunkan hukum-hukum yang jelas maka bisa dapat ikuti. Dan nabi-nabi yang lain adalah nabi-nabi yang mau mengajak mereka kembali kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kenapa harus dibawa kembali? Kalau mereka setelah menjadi sebuah bangsa besar, rupanya tidak lagi taat pada hukum Tuhan. Ya, jadi nabi-nabi selanjutnya adalah nabi-nabi untuk membawa kembali kepada hukum Tuhan yang sebelumnya diberikan kepada Nabi Musa. Yes, betul sekali Pendeta.
Jadi apa gunanya hukum, ketetapan kalau tidak dihidupkan gitu ya, karena hukum tidak berfungsi kalau tidak diaplikasikan. Dan pepatah kan mengatakan itu kebijaksanaan datang dari pengalaman gitu kan ya. Jadi kalau mau jadi besar dan bijaksana, memang harus menuruti dan menghidupi hukum yang sudah ditetapkan. Oke, kita ke pertanyaan nomor 1 di hari Jumat ya. Di yang terakhir dikatakan, sebaik apakah kita menunjukkan kebijaksanaan dan akal budi kita di hadapan dunia. Ketika membaca pertanyaan ini, saya jadi teringat akan istilah umat Advent yang disebutkan oleh orang-orang dari Sumatera Utara gitu. Katanya Sabbath Day dipanggilnya si pandai gitu kan ya. Dia pandai mengetahui hukum, tapi apakah pada prakteknya bijak dan juga menghidupkan, itu kan pertanyaan lagi ya. Pendeta David Panjaitan, silakan. Ya, Ivy, sepertinya Ivy sudah dekat-dekat menjadi orang Batak nih, sudah ambil istilah orang Batak. Oke, just joking aja. Memang gereja Advent kan disebut Seven Day. Nah, di Sumatera Utara itu disebut si pandai. Si pandai itu, dai itu rasa, suka merasa-rasa gitu, rasain ini, kan kira-kira begitu. Lalu mengerti surat si boto surat itu cenderung sense-nya negatif biasanya, karena si boto surat itu dibilang orang Farisi, Saduki, tahu aturan tapi tidak bisa mempraktikkan. Dari sense negatif ya, dari sense positifnya bahwa gereja Advent lebih banyak mempelajari firman Tuhan dibandingkan yang lain, akhir-akhir seperti itulah. Nah, kalau bicara masalah kebijaksanaan, itu gini, ada aturan main, ada kebijakan. Harusnya kebijakan itu tidak melampaui aturan main. Peraturan, kan begitulah. Kalau kebijakan itu mungkin peraturan pemerintah, peraturan kebijakan lokal, dan lain sebagainya. Nah, yang sering jadi masalah adalah kebijakan itu tanpa sadar menggeser aturan main. Menggeser aturan main. Ini contoh ya, ini saya suka dengan ilustrasi. Ivy tahu betul lah, saya suka punya ilustrasi. Kebetulan saya suka dengan kendaraan kuno, klasik. Ya, jadi ada itu, saya sukanya Land Rover ya, Land Rover. Saya bukan promosi brand, bukan, tapi biar sudah tahu aja. Jadi ada Land Rover tahun yang sama, seri yang sama, tapi harganya berbeda. Walaupun tampilannya yang sana lebih menarik. Jawabannya adalah kenapa ini lebih mahal, sana lebih, yang menarik itu lebih murah? Karena ini keorsinalannya tinggi. Nah, sesuatu itu value-nya akan mahal kalau lebih mendekati orsinil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pernah dinasihati oleh seorang pimpinan gereja kita waktu saya masih pendeta muda. Dia bilang begini, Pendeta David, kalau kamu mau selamat dalam pekerjaan, ikuti aturan main, walaupun banyak orang yang tidak suka. Nah, jadi jangan dibuat kebijakan-kebijakan deh. Apalagi kebijakan itu tidak mengikuti aturan yang ada. Jadi mari kita ikuti aturan yang ada supaya kita lebih lebih selamatlah dalam perjalanan, kan begitu. Nah, demikian juga dengan dunia otomotif. Memang dunia otomotif yang dimodifikasi itu modif ya, tampilan it's okay. Tapi jangan lupa otomotif yang sudah diciptakan oleh pabrik itu penciptanya adalah dokter-dokter dan profesor-profesor. Kalau kita ganti ban dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda, itu memang penampilannya cantik, keren. Tapi itu akan merusak komponen-komponen yang lain yang ada di sana. Jadi kembali, kebijakan itu boleh, tapi jangan melangkahi aturan main yang ada. Oke, jadi dalam kehidupan rohani juga nggak usah macam-macam gitu ya, hidupnya kalau mau selamat ya. Kalau terlalu banyak mengubah-ubah, yang penting kita hidupkan apa yang sudah jadi aturan main gitu kali, Pendeta ya. Oke, kita ke closing statement. Seperti biasa, kita balik kepada kita sebagai umat khusus, umat yang sudah dipilih, yang dipanggil. Bagaimana kita di akhir zaman ini bisa jadi bangsa yang besar?
bisa jadi umat yang besar. Karena tujuan Tuhan membuat Israel besar supaya orang lain juga memperhatikan mereka dan melihat bagaimana sih cara hidup mereka gitu ya, dan akhirnya Allah akan mereka ketahui. Kita sebagai orang Advent, apa juga nih yang apa yang bisa membuat kita besar supaya kita bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang lain? Pendeta Cucu Elia, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya agak nambah sedikit ya. Boleh, Bang. Statement saya bahwa ada kata yang digunakan di sana sistem hukum. Israel sebenarnya memiliki sistem hukum, ya. Tidak kata hukum saja yang digunakan. Itu sama seperti roda beroda dan beroda yang dikaitkan dengan rantai. Itu satu bergerak, yang lain bergerak. Satu berhenti, yang lain akan ikut berhenti. Jadi itulah sistem. Jadi tidak boleh ada sesuatu aturan yang bertentangan satu dengan yang lain. Nah, itulah sebuah sistem. Nah, hukum yang diberikan Tuhan demikianlah. Ya, banyak negara-negara yang lain yang berusaha untuk mencoba memperbaiki. Ya, misalnya saja ada satu negara yang sekarang ini baru mengizinkan wanita untuk mengendarai sebuah kendaraan. Ya, itu perubahan-perubahan yang dibuat untuk menyesuaikan. Nah, sistem hukum sekali lagi ya, yang dibuat oleh Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel ini sudah sangat menjadi sebuah sistem yang harmonis ya, tidak bertumbukan satu dengan lain. Maka statement untuk anggota-anggota Gereja Advent, pemirsa sekalian, mari sebagai anggota-anggota Gereja Advent untuk kita tetap setia kepada pengajaran atau hukum Tuhan, walaupun itu sesuatu yang sederhana. Itu akan membawa sukacita, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Amin. Jadi penurutan itu juga merupakan satu sistem penghidupan hukum juga gitu ya, biar harmonis ya Pendeta. Pendeta David Panjaitan, silakan. Apa pesannya bagi pemirsa? Ini sebutan yang klasik, Ivy. Jadilah orang Advent 7 hari, jangan hari ke-7. Oke. Karena panjang itu keterangannya. Ya. Kalau menjadi orang Advent hari ke-7 saja nggak nyaman, tapi kalau menjadi orang Advent 7 hari, kita akan aman dan nyaman. Iya, nggak usah panjang-panjang, saya rasa pemirsa juga udah ngerti lah ya makna dari istilah tersebut. Baik, untuk menutup kembali lagi Pendeta David Panjaitan, boleh tolong doakan pemirsa kita. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih kesempatan yang baik yang telah kami lalui, berbincang bersama untuk membicarakan pelajaran sekolah Sabat. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mau berdoa bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang akan memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Pendeta Cucu Elia dan juga Pendeta David Panjaitan. Salam kami untuk umat Tuhan di Conference Jawa Barat. Semoga minggu-minggu ini lebih banyak pemirsa dari Jawa Barat ya, karena pendetanya yang tampil di dua episode yang terakhir ini ya. Semoga sehat-sehat selalu, dan bagi para pemirsa kita akan ketemu lagi minggu depan mempelajari pelajaran ke-7 dengan judul Hukum dan Kasih Karunia. Tuhan memberkati kita semua.